Halo, selamat berjumpa kembali para pecinta fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kapasitor keping sejajar atau kapasitor plat sejajar. Rumus-rumusnya semua sudah saya turunkan pada video saya sebelumnya. Jadi kalau masalah penurunan rumus, silakan lihat video saya sebelumnya. Untuk video kali ini, saya akan menitik beratkan pada contoh-contoh soal yang berhubungan dengan kapasitor keping sejajar atau kapasitor plat sejajar. Saya ingatkan kembali rumus-rumus kapasitor keping sejajar. Dulu kita pernah menurunkan rumus kapasitas kapasitor keping sejajar. Jadi kalau gambar 3 dimensinya seperti ini ya. Nah, ini baterai, positif, negatif. Kalau digambar 2 dimensi seperti ini, kalau dicas, nanti plat yang kiri bermuatan positif, yang kanan bermuatan negatif. Plat ini luasnya sama ya. Nanti memperoleh muatan yang sama, yang kiri plus Q, yang kanan min Q. Nah, ini V adalah beda potensial antara dua plat itu, atau beda potensial pengecasnya. Kalau kapasitasnya kan ini ya, C sama dengan epsilon 0 Ka per D. Ini kalau dibaca CD, CD-nya EK gitu bacanya ya. Jadi CD-nya EK. C epsilon 0 Ka per D. Nah, sudah saya beri keterangan semua di sini kapasitas kapasitor satuannya farad ya. Epsilon 0 seperti biasanya permitivitas listrik ruang hampa, kalau K itu konstanta dielektrik atau permitivitas relatif bahan, kalau A itu adalah luas platnya, luas masing-masing plat, sedangkan D itu adalah jarak dua platnya. Nah, kalau ini ditulis dalam bentuk CO, CO itu artinya kalau di dalamnya masih kosong melompong, belum ada isinya apa-apa, belum ada bahan dielektrik, maka disebut sebagai C ompong, epsilon 0 A per D. Nah, hubungannya dengan C berarti C sama dengan COK. Nah, muatan yang tersimpan di dalam kapasitor, kita ingat dulu ya, rumusnya Q sama dengan C kali V. Nah, V itu beda potensial pada ujung-ujung platnya. W itu adalah energi listrik yang tersimpan di dalamnya, setengah QV, boleh juga setengah CV kuadrat, karena Q-nya diganti CV, atau boleh kalau V-nya diganti Q per C, jadi rumus setengah Q kuadrat per C. Ini sudah kita turunkan sebelumnya. Oleh sebab itu, lihat video saya sebelumnya kalau penasaran penurunan rumusnya. Sedangkan E di antara dua plat itu bisa diturunkan dengan hukum Gauss, bisa sigma per epsilon 0 atau V per D. Ini semua sudah saya turunkan, lihat video saya sebelumnya ya. Nah, sedangkan sigma itu rapat muatan, yaitu muatan dibagi luasnya plat. Sedangkan U besar ini menyatakan rapat energi listrik yang ada di dalam kapasitor. Rumusnya setengah epsilon 0 KE kuadrat. Tetapi kalau K-nya itu 1, berarti di dalamnya masih kosong, berisi udara atau ruang hampa, betul-betul kosong, K-nya itu 1, maka rapat energi listriknya adalah setengah epsilon 0 E kuadrat. Rapat energi listrik, jelas ini satuannya adalah Joule per meter kubik. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan cukup banyak contoh soal. Saya beri contoh nomor 1, ini ada kapasitor keping sejajar berbahan dielektrik kertas dengan tetapan dielektrik 4. Luas masing-masing keping 10 cm persegi dan jarak 2 keping itu 2 mm. Permitivitas listrik ruang hampa diketahui, hitung kapasitansi kapasitor. Soal ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Ini yang diketahui, tetapan dielektriknya adalah 4, luas masing-masing keping 10 cm persegi atau 10 pangkat min 3 meter persegi. Jarak 2 keping D ya, 2 mm. Ini 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Permitivitas listrik ruang hampa selalu segini nanti ya, 8,85 10 pangkat min 12. Ini adalah tetapan alam atau konstanta alam, tidak pernah berubah. Yang ditanyakan adalah kapasitansi. Jadi C tadi itu adalah, nah ini CD-nya EK kan tadi ya, CD-nya EK. Jadi kalau begitu epsilon 0 8,85 10 pangkat min 12, K-nya 4, A-nya 10 pangkat min 3 dibagi dengan D-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang kita tinggal nyoret aja, coret, cret, cret, ya kan?
Jadi ini 2 kali 8,85. Jadi ini hasilnya adalah 17,7 kali 10 pangkat min 12 farad, atau boleh ditulis 17,7 pikofarad. Nah, itulah jawabannya. Soal nomor 2, ini ada kapasitor keping sejajar di antara dua platnya mula-mula kosong tanpa diisi bahan dielektrik. Pada keadaan ini kapasitansinya 8 mikrofarad. Kemudian di dalamnya disisipi bahan dielektrik sehingga kapasitansinya naik 48 mikrofarad. Hitung tetapan dielektrik bahan. Jadi di sini yang diketahui pertama kali kapasitansinya 8, terus kemudian naik 48. Jadi waktu kosong C ompongnya itu adalah 8 mikrofarad. Belum disisipi bahan dielektrik. Nah, setelah disisipi naik 48 jadinya 56 mikrofarad. Kita tahu hubungan C dengan CO itu sangat bagus ya. COK. Wah, ini kalau orang Surabaya ini namanya miso-miso ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. C-nya itu 56, CO-nya 8 kali K. Jadi K-nya dapatnya 7. It's very simple problem. Nomor 3. Ini ada sebuah kapasitor keping sejajar yang berisi udara memiliki kapasitansi 5 mikrofarad. Bermuatan listrik sehingga beda potensial kedua keping itu 12 volt. Jika sekarang di antara dua keping itu diisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 2 dan muatan listrik yang tersimpan di dalamnya tak berubah, maka hitung kapasitansi dan beda potensialnya sekarang. Nah, kita bisa jawab soal ini dengan sangat mudah. Kapasitansinya itu adalah 5 mikrofarad ketika di dalamnya berisi udara. Konstanta dielektrik udara itu adalah 1. Sebenarnya K udara itu adalah 1,001, tapi dibulatkan aja 1. Kalau ruang hampa persis 1 ya. Nah, terus kemudian C2 itu berapa kalau K-nya sekarang menjadi berapa itu? Diisi bahan dielektrik dengan permitivitas relatif 2. Nah, jadi kalau begitu C itu apa rumusnya? Epsilon 0 Ka per D. Nah, ini kan C-nya berbanding lurus dengan K kan ya. Jadi kalau begitu saya main perbandingan aja. C2 banding C1 berarti K2 dibanding K1. Nah, ini C2, ini 5. K2-nya 2 dibanding 1. Berarti C2-nya dapatnya adalah 10 mikrofarad. Nah, sekarang kita mau mencari berapa beda potensialnya sekarang. Tadi dikatakan muatannya itu sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, kalau muatannya sama padahal Q itu adalah C kali V. Jadi ini C kali V. Saya kira ini tinggal memasukkan aja kan. Jadi C1 itu 5, V1 tadi adalah 12 ya di sini ya. Dalam soal ini 12. C2-nya tadi adalah 10. Nah, V2-nya ditanyakan. Berarti kalau V2 adalah 60 dibagi 10. Berarti menjadi 6 volt. Soal nomor 4, ini ada kapasitor plat sejajar, memiliki luas plat masing-masing 500 cm persegi dan bermuatan 885 pikokulum. Di antara dua plat diisi bahan dielektrik yang tetapan dielektriknya adalah 2. Hitung medan listrik di antara dua plat itu. Ini persoalan yang sangat mudah. Kita tahu bahwa sudah diketahui dalam soal luas platnya masing-masing 500 cm persegi, itu sama aja dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Bermuatan 885 pikokulum. Itu sama aja dengan 885 kali 10 pangkat min 12 kulum. Piko itu artinya 10 pangkat min 12. Di antara dua plat diisi bahan dielektrik yang tetapan dielektriknya atau permitivitas relatif sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah medan listriknya. Ingat, medan listrik di antara dua plat itu bisa dirumuskan seperti ini tadi ya. Tapi ingat, kalau di antara dua plat itu diisi bahan dielektrik, maka nggak boleh pakai epsilon 0, tapi epsilon saja. Epsilon itu berarti permitivitas listrik bahan atau medium. Nah, ini bisa kita urai sigma per epsilon 0 kali epsilon R.
Sedangkan sigma itu adalah rapat muatan, yaitu Q dibagi dengan luasan plat. Nah, dikalikan epsilon. Epsilon R-nya, A ini dikalikan epsilon 0 ya. Epsilon R-nya itu sama dengan konstanta dielektrik. Jadi kita tinggal memasukkan saja. Q-nya 885 kali 10 pangkat min 12. A-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Epsilon 0 8,85, ini tetapan alam selalu segini. Sedangkan K-nya adalah 2. Nah, ini kita tinggal hitung saja. Coba kita hitung ya. Ini dicoret nih, 8,8 ini dicoret. Ini 10 pangkat min 12 dengan 10 pangkat min 12 dicoret. Ini hasilnya adalah berarti berapa? 1000 volt per meter. Inilah jawabannya. It's very easy problem. Nah, sekarang nomor 5. Ini ada dua plat sejajar. Plat sejajar ini yang bawah memiliki potensial min 6 volt, yang atas plus 6 volt. Dia terpisah pada jarak 6 cm. Terus di antaranya di sini ada titik M yang jaraknya 2 cm dari plat yang bawah. Yang ditanyakan adalah berapa medan listrik di antara dua plat. Yang kedua adalah potensial listrik di titik M. Nah, cara jawabnya kalau kita mencari medan listrik di antara dua plat itu sangat mudah. Bahwa lihat rumus yang saya uraikan di awal tadi, medan listrik itu kan sama dengan V per D. Nah, medan listrik di antara dua plat ini sifatnya homogen atau seragam. Bisa juga pakai hukum Gauss, yaitu sigma per epsilon 0. Tapi bisa juga pakai V per D, tapi V itu beda potensial antara plat L dengan K itu. Jadi beda potensial itu berarti VL, VDL itu berarti berapa ya? Plus 6 dikurangi dengan min 6. Nah, dibagi D, D itu jarak dua plat. Ini D-nya ya. Nah, D-nya di situ adalah 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga ini hasilnya 12 dibagi 6 kali 10 pangkat min 2. Sehingga hasil medan listriknya adalah 200 volt per meter. Nah, terus kemudian yang B. Pertanyaan kedua. Potensial listrik di titik M. Jadi kalau di titik M berarti gini, kita mencari beda potensial antara titik M dengan K ya. Lihat ini, kalau V itu kan E kali D ya. Jadi ini E-nya sama. D antara M dengan K. Berapa itu jaraknya? Nah, VMK itu adalah VM dikurangi VK. E kali DMK. VM itu ditanyakan dalam soal. VK-nya itu adalah min 6. Nah, ditulis min seperti itu. E-nya adalah 200. Jarak titik M dengan plat bawah, K itu adalah 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau begitu, VM-nya di sini, ini kalau saya kalikan 4 ya. Ini plus 6. Pindah ke ruas kanan jadi min 6. Hasil akhirnya adalah min 2 volt. Itulah potensial di titik M. It's very easy problem. Gampang banget kan? Nomor 6. Ini ada plat bermuatan positif. Kemudian ada bola digantung dengan tali. Bola itu bermuatan 1 mikrokulum, masanya 300 gram. Akhirnya bola ini menyimpang ke kanan karena ditolak oleh plat yang positif ini. Tentu saja plat positif ini akan menghasilkan medan listrik yang arahnya ke kanan. Anggap aja medan listriknya homogen. Berapakah medan listrik yang mengenai bola itu? Nah, persoalan ini bisa kita jawab dengan mudah. Digambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola seperti ini. Nah, ini sudah saya gambar gaya-gaya yang bekerja pada bola. Cuma ada 3 gaya, yaitu gaya berat, gaya F, gaya kulum yang arahnya ke kanan, terus kemudian ada gaya tegangan tali yang arahnya miring ke atas. Nah, ini kalau saya tarik garis lurus, maka kalau sudutnya ini 45, maka di sini juga 45. Nah, ini yang ditanyakan tadi adalah medan listrik. Medan listrik itu akan ikut gaya kulumnya. Jadi terlibat dalam gaya kulumnya. Nah, jadi coba perhatikan baik-baik. Saya tidak menggunakan analitis. Caranya saya hanya menggeser vektornya aja.
Jadi F-nya ini saya geser ke bawah, terus kemudian T-nya saya geser miring ke bawah seperti ini. Akhirnya saya akan mendapatkan vektor siklis seperti ini ya. Jadi W-nya ke bawah, tadi F-nya tegak lurus, W digeser ke bawah, jadi seperti ini. Sedangkan T itu digeser miring ke bawah, akhirnya seperti ini T-nya. Akhirnya terbentuk vektor siklis. Vektor siklis itu artinya bahwa benda ini dalam keadaan setimbang di situ. Nah, ini sudut 45 tadi adalah di sebelahnya W. Nah, dengan menggunakan definisi tangen, tan 45 itu kan sama dengan depan dibagi dengan samping ya. Depan dibagi samping. Kita uraikan bahwa F itu adalah Q kali E. Untuk muatan yang kena gaya dalam medan listrik, W-nya itu M kali G. Nah, tan 45 itu kan 1. Ini sama dengan 1. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat di sini persamaannya berarti QE sama dengan MG, berarti E-nya itu adalah MG dibagi dengan Q. Jadi M-nya di situ adalah 300 gram. 300 gram itu adalah 0,3 kg. Percepatan gravitasi 10. Sedangkan Q-nya adalah 10 pangkat min 6. Jadi perhatikan kalau tidak diketahui percepatan gravitasinya berarti 10 ya. Ini 3 dibagi ini berarti hasilnya 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter. Nah, inilah medan listrik yang mengenai bola. Nomor 7. Ini ada bola yang masanya 300 gram sama seperti nomor 6. Muatannya adalah 1 mikrokulum digantung dengan tali, tapi digantung di antara dua plat yang muatannya tidak sejenis tapi sama besar. Nah, nanti ada medan listrik dari plus ke min ke sana. Jadi bola yang bermuatan ini akan kena gaya listrik yang arahnya ke kanan. Makanya dia menyimpang ke kanan. Terus kemudian dalam keadaan setimbang seperti ini. Yang ditanyakan pada saat keadaan setimbang seperti ini, berapa tegangan talinya? Soal ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Caranya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola. Seperti ini. Nah, ini gaya-gayanya sudah saya gambar. Ada 3 gaya, yaitu berat bola, gaya kulum, dan tegangan tali yang arahnya miring ke atas. Kalau ini saya tarik lurus, maka kalau di sini theta, maka sudut ini juga theta. Seperti tadi, ini F-nya saya pindahkan ke bawah, saya geser ke bawah, tegak lurus W, T-nya saya geser ke sini. Nanti akhirnya terbentuk vektor siklis seperti tadi ya. Jadi kalau saya gambar seperti ini, W-nya ke bawah, F-nya digeser ke sini, tegak lurus W, seperti itu, T-nya miring. Nah, seperti itu ya. Theta-nya tadi di sini. Jelas W dengan F itu tegak lurus, berarti ini vektor siklis ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, kalau kita cari T-nya berapa, itu sangat mudah. T itu pakai Pythagoras kan, akar W kuadrat plus F kuadrat. Nah, W-nya itu apa? W itu M kali G kan. Jadi M-nya 0,3, G-nya 10. Berarti 3 Newton. Gampang. Kalau F-nya, muatan dalam medan listrik itu kena gaya sebesar Q kali E. Jadi Q-nya 10 pangkat min 6, sedangkan E-nya 3 kali 10 pangkat 6. Ini juga hasilnya 3 Newton. Nah, tinggal memasukkan aja di sini. W-nya adalah 3 kuadrat, F-nya 3 kuadrat, berarti hasilnya adalah 3 akar 2 Newton. It's very easy problem. Nah, nomor 8. Ini ada plat sejajar, yang atas bermuatan positif, yang bawah negatif. Potensial plat yang bawah min 0,4 volt, yang atas plus 0,4 volt. Dia terpisah pada jarak 8 cm. Ini ada elektron yang ditembakkan mendatar, terus kemudian nanti lintasan elektron seperti ini. Ini bisa dibuktikan lintasannya berupa parabol. Nah, nanti jatuhnya di mana ini? Jarak mendatarnya berapa yang ditempuh oleh elektron ketika dia sudah sampai plat yang positif? Nah, kita bisa menjawab dengan mudah. Caranya adalah kita harus tahu gerakannya apa. Elektron gerakan mendatar ini tidak ada gaya ya, konsepnya adalah GLB. Tetapi gerakan yang vertikal itu adalah gerakan GLBB. Min ketemu min, ini ditolak. Jadi ada gaya yang arahnya ke arah sumbu Y, gitu ya. Ke arah sumbu Y. Anggap aja ini sumbu E ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Elektron itu juga punya massa ya. Jadi sebenarnya elektron itu punya berat. Tapi nanti kalau beratnya kita bandingkan dengan gaya kulumnya itu terlampau kecil. Jadi abaikan saja beratnya elektron.
karena massa elektron itu terlampau kecil. Sangat jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan gaya Coulombnya. Praktis, gaya yang bekerja pada elektron itu adalah gaya Coulomb saja. Nah, gaya Coulomb jelas nanti kan rumusnya ini ya, G dikalikan dengan E. Jadi kita ure M kali A, ini G kali E. Jadi percepatan ke arah vertikal itu adalah GE dibagi dengan M. Nah, jadi gerakan yang vertikal, gerak vertikalnya itu adalah GLBB. Jadi kalau GLBB tentu berlaku rumus, ini ke arah vertikal, sebut saja ini jaraknya adalah YD-nya ya. Jadi kalau begitu, Y itu adalah VOY kali T plus setengah AYT kuadrat. Nah ini Y, VOY-nya jelas tidak ada karena VO-nya mendatar. Jadi komponen VO-nya nggak ada, 0 kali T plus setengah. AY-nya ini kan AY, ini FY, ini AY ya. Jadi AY itu adalah QE dibagi dengan M kali T kuadrat. Loh ini bagaimana cara mencari E-nya? Ya sangat mudah sekali. E-nya itu dicari pakai ini aja. Bahwa E itu adalah beda potensial dua plat antara plat A dengan B dibagi dengan D. Karena rumusnya begitu tadi ya. Jadi VAB itu 0,4 dikurangi min 0,4. Lalu kita bagi 8 cm itu 8 10 pangkat min 2. Jadi ini kan 0,8 dibagi 8 10 pangkat min 2. Ini kan berarti hasilnya berapa? Kan 10 volt per meter. Nah, ketemu E-nya. Oke, sekarang mari kita lanjutkan di sini ya. Nah, Y-nya ini sudah ada dalam soal. Jadi nanti T-nya bisa dicari ini ya. Coba, T kuadrat itu apa? Kan 2 MJ dibagi dengan HE. Masukkan aja ini. Massa elektron 10 pangkat min 31. Y-nya itu adalah 8 10 pangkat min 2. Kemudian Q-nya elektron jangan dimasukkan tanda minnya, nilai mutlaknya saja. Kalau E-nya tadi 10. Jadi kalau begitu ini hasilnya berapa ya? Nah ini 16 sama 16 ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. 16 ini juga 16 bisa dicoret. T kuadrat berarti 9, 10 pangkat min 12, 10 pangkat min 14. T-nya saja berarti 3 kali 10 pangkat min 7 skon. Kita lihat sekarang gerak yang horizontal tanpa ada gaya apapun, sehingga konsepnya adalah GLB. Kalau GLB, X-nya berarti VO dikalikan T saja. Ya, tanpa setengah T kuadrat. VO-nya adalah 2 kali 10 pangkat 6, T-nya 3 10 pangkat min 7. Jadi ini hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 1 meter atau 60 cm. Nah, itulah jawabannya. Very easy problem. Nomor 9, kapasitor yang kapasitansinya 2 mikrofarad dicas sehingga bermuatan penuh dan memiliki tegangan 5 volt pada ujung-ujungnya. Hitung energi listrik yang tersimpan di dalamnya. Nah, ini yang diketahui dalam soal adalah C 2 mikrofarad, ini 2 10 pangkat min 6 farad. Tegangannya adalah 5 volt. Energi listrik yang tersimpan, jadi W. Kita hitung aja, tinggal masuk ke rumus, karena ada rumus W sama dengan setengah CV kuadrat ya. Jadi setengah C-nya 2, 10 pangkat min 6, V-nya adalah 5 kuadrat, jadi ini 25 kali 10 pangkat min 6 Joule. Begitu sangat mudah. Soal nomor 10, kapasitor dapat menyimpan muatan hingga 5000 mAh pada tegangan 4 volt. Hitung energi listrik maksimum yang dapat disimpan kapasitor ini. Jadi yang diketahui di sini adalah, ini perhatikan ya, 5000 mAh itu muatan. 5000 mAh, ampere hours. Jadi ini sama aja dengan 5000 mili itu 10 pangkat min 3 ampere. 1 jam itu 3600 kon. Berarti 180.00 kulum. Nah ini 18.000 kulum. Nah sekarang tegangannya di situ 4 volt. Dengan kalau misalnya dicas penuh.
Nah, energi listrik maksimum yang bisa tersimpan di dalamnya, ya ketika penuh muatan, berarti rumusnya cukup setengah kV aja. Jadi setengah Q-nya adalah 18.000 dikalikan 4, berarti ini kan 36.000. Satuannya Joule, atau boleh ditulis 36 kilojoule. It's very simple problem. Oke, nomor 11, kapasitor keping sejajar berbahan dielektrik mika dengan permitivitas relatif 5, medan listrik di antara kedua keping 2000 volt per meter, hitung rapat energi listrik yang tersimpan di dalamnya. Jadi ini yang diketahui, permitivitas relatif itu sama saja dengan K, ya, itu adalah 5. Kalau permitivitas listrik ruang hampa ya selalu segini kan, 8,85, 10 pangkat min 12 Newton pangkat min 1 meter pangkat min 2 kulum kuadrat. Terus kemudian medan listrik sudah diketahui di antara dua plat itu adalah segini. Yang ditanyakan adalah rapat energi listrik yang tersimpan. Nah, rapat energi listrik simbolnya U besar itu adalah setengah epsilon 0 dikalikan A dikalikan dengan E kuadrat. Jadi setengah epsilon 0 adalah 8,85 10 pangkat min 12, K-nya adalah 5, E-nya adalah 2000 di kuadrat. Nah, ini tinggal dilanjut saja ya. Jadi ini setengah 8,85 10 pangkat min 12, ini 5, 4, 10 pangkat 6. Nah, sekarang perhatikan, ini 20 dibagi 2 itu 10. 10 kali 10 pangkat 6, 10 pangkat 7 berarti 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 8,85 kali 10 pangkat min 5 Joule per meter kubik. Nah, inilah jawabannya.